Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Asri. Hari ini aku lagi sama temanku nih, namanya Wahidatu Lydia Deka Puspitati dan bisa dipanggil Deka. Di sini kita berdua mau menjelaskan tentang materi matematika, yaitu operasi hitung bilangan bulat dan Operasi hitung bilangan pecah. Oke, usah lama-lama, kita lanjut aja ke videonya. Bye-bye. Halo, hari ini kita bakal bahas materi matematika yang sering banget muncul di ulangan atau ujian. Tapi sebenarnya sangat gampang kalau kita tahu triknya, yaitu tentang bilangan bulat. Lanjut kita ke materinya aja. Kunci utama, ingat ya, sebelum mulai kalian harus hafal dulu hukum dasarnya. Sama tanda sama dengan hasilnya positif. Kalau beda tanda hasilnya negatif. Gampang kan? Cuma perlu ingat itu doang. Sekarang kita bahas satu persatu jenis operasinya ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang penjumlahan. Di penjumlahan ada 3 kemungkinan yang bakal kalian temuin kalau kalian ngerjain soalnya. Kemungkinan pertama ada positif plus positif. Ini paling gampang, tinggal jumlahin biasa aja. Contohnya 5 tambah 4 sama dengan 9. Yang kedua ada negatif plus negatif. Kalau tandanya sama-sama minus, caranya jumlahkan angkanya, tapi hasilnya tetap dikasih tanda minus. Contohnya minus 5 ditambah minus 3, artinya sama aja kayak 5 ditambah 3, jumlahnya 8. Terus kasih tanda minus sama dengan minus 8. Yang ketiga ada positif plus negatif atau sebaliknya. Nah, kalau tandanya beda, caranya dikurangin. Yang besar dikurangin yang kecil, terus ambil tanda dari angka yang paling besar. Contohnya kayak 10 ditambah minus 2. Karena beda tanda, jadi dikurang. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Kenapa positif? Karena angka 10 lebih besar dari angka 2. Contoh yang kedua ada minus 10 ditambah 2. Tetap dikurang, jadi 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Tapi karena angka terbesarnya minus 10, tandanya minus, jadi hasilnya minus 8. Yang kedua ada pengurangan. Ini bagian yang paling sering bikin bingung, tapi ada trik rahasianya. Rahasianya, kalau ada tanda min atau minus tepat di depan kurung, maka semua tanda di dalam kurung itu akan berbalik. Contohnya, 5 dikurangi 3. 3-nya positif ya, tanda minus ketemu plus berubah jadi minus. Menjadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Contoh yang kedua ada 5 dikurangi 3 minus. Tanda minus ketemu minus otomatis berubah menjadi plus. Contoh yang ketiga ada minus ketemu minus, jadinya plus. Contohnya minus 5 dikurangi minus 3 menjadi minus 5 ditambah 3. Nah ini beda tanda, jadi dikurang. Jadinya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ambil tanda yang besar, minus 2 jadinya. Yang ketiga ada perkalian dan pembagian. Ini angka yang paling gampang. Kalian hitung angka dulu biasa, baru nanti tentuin tandanya pakai kunci di awal tadi. Operasi hasil tanda. Contohnya plus dikali plus sama dengan plus 4 dikali 2 sama dengan 8. Minus dikali minus sama dengan, contohnya kayak plus dikali plus. Contohnya plus 4 dikali 2 sama dengan 8. Minus dikali minus sama dengan minus 5 dikali minus 4 sama dengan 20. Plus dikali minus sama dengan minus 6 dikali minus 3 sama dengan minus 18. Minus dikali plus sama dengan minus 10 dibagi 2 sama dengan minus 5. Ingat, sama tanda hasilnya positif. Kalau tandanya beda, hasilnya negatif. Intinya, kalian cuma perlu ingat satu hukum aja. Sama tanda hasilnya positif, beda tanda hasilnya negatif. Gampang kan? Nah, khusus buat operasi pengurangan ada triknya nih. Kalau kalian nemu soal kayak gini, misalnya 5 kurang min 3. Nah, khusus buat operasi pengurangan ada triknya nih.
Kalau kalian nemu soal kayak gini, misalnya 5 kurangi min 3, ingat ya, kalau ada 2 tanda minus berhadapan, otomatis berubah jadi tambah. Jadinya 5 plus 3 sama dengan 8. Jadi jangan bingung lagi ya, tinggal lihat tandanya aja. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa bantu kalian ngerjain soal-soalnya nanti. Bye-bye! Halo teman-teman, kali ini kita bahas tentang operasi hitung pecahan. Materi ini pasti sering banget muncul di ulangan atau ujian. Tenang saja, sebenarnya gampang banget kalau kita tahu caranya. Pecahan itu bentuknya pembilang per penyebut. Contohnya 1/2, 2/3, dan seterusnya. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Penyebutnya harus sama. Kalau beda disamakan dulu pakai KPK. Caranya 1. Samakan penyebutnya bawah. 2. Jumlahkan atau kurangkan angka atasnya. 3. Angka bawahnya tetap. Contoh 1/2 ditambah 1/4. Penyebutnya 2 dan 4. KPK-nya 4. Ubah jadi 2/4 tambah 1/4. Hitung atasnya 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3/4. Perkalian X. Ini paling gampang, nggak perlu ribet nyamain penyebut, langsung saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Contoh 2/3 kali 1/2 atas. 2 kali 1 sama dengan 2. Bawah 3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya 2/6. Disederhanakan jadi 1/3. Pembagian, ada trik rahasianya nih. Balik pecahan yang kedua, terus ubah jadi kali. Contoh 1/2 dibagi 1/3. Pecahan kedua 1/3 dibalik jadi 3/1. Tanda bagi jadi kali. Menjadi 1/2 kali 3/1. Hitung 1/3. 2 kali 1 sama dengan 3/2 atau 1/2. Contoh soal lengkap. Soal ibu mempunyai 1/2 bagian lalu diberi lagi 1/3 bagian. Berapa total kue ibu? Jawab 1/2 ditambah 1/3. Penyebutnya beda. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ubah jadi 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, kuncinya cuma satu. Kalau mau tambah atau kurang penyebutnya harus sama dulu. Kalau belum sama, samakan pakai KPK. Tapi kalau perkalian gampang. Atas kali atas, bawah kali bawah. Selesai. Terus kalau pembagian ingat ya, pecahan yang kedua dibalik, terus tanda bagiannya diubah jadi kali. Gampang kan? Semoga video ini bermanfaat dan bikin kalian makin jago matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.